Selamat malam, saya dari mahasiswa Fakultas Kehutanan. Nama saya Febri Romel Valentino, NIM 235425104. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu hambatan komunikasi di dunia kerja. Pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang yang mengandung arti baik berupa informasi, pemikiran, pengetahuan, dan lainnya dari komunikator ke komunikan. Komunikasi yang efektif di dunia kerja memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas karyawan dan kesuksesan operasi bisnis secara keseluruhan. Perusahaan yang berhasil menerapkan strategi komunikasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawannya hingga 25%. Berdasarkan survei yang dilakukan, karyawan yang sudah memahami tujuan perusahaan dapat mengerti tugas mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, komponen hambatan komunikasi yaitu hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Faktor penghambat komunikasi yaitu ada 3, yaitu 1. Hambatan yang bersifat teknis, 2. Hambatan semantik, 3. Hambatan perilaku. Jenis-jenis hambatan komunikasi dunia kerja yaitu hambatan bahasa. Tingkat kemampuan bahasa yang bervariasi di antara karyawan dapat mempengaruhi operasi organisasi, menyebabkan kesalahpahaman dan komunikasi yang buruk. Hambatan budaya. Perbedaan budaya di antara karyawan seringkali menyebabkan perbedaan dalam gaya komunikasi dan persepsi. Hal ini juga dapat mengakibatkan miskomunikasi. Misalnya kontak mata yang intens atau nada bicara yang tinggi mungkin dianggap agresif dalam satu budaya, tetapi tampak biasa dalam budaya lain. Hambatan fisik seperti kebisingan di tempat kerja, akses terbatas ke teknologi, komunikasi, dan kurangnya privasi dapat mengganggu komunikasi antar karyawan. Tata letak kantor seperti penempatan meja yang terisolasi atau pintu kantor yang terkunci juga dapat menciptakan hambatan. Strategi mengatasi hambatan komunikasi di kerja yaitu 1. Menerapkan saluran dan protokol komunikasi. 2. Mengikuti pelatihan komunikasi. 3. Mendorong komunikasi transparan. 4. Menggunakan teknologi secara efektif. 5. Saling memberi feedback dan apresiasi. 6. Melatih empati dan active listening. 7. Menjembatani jarak budaya dan bahasa. Tips meningkatkan komunikasi yang efektif di dunia kerja yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif di tempat kerja dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami oleh semua anggota tim. Ciptakan lingkungan yang terbuka di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbicara dan berkontribusi, serta hormati orang lain terlepas dari jabatannya. Jika bekerja dalam tim yang multikultural, pahami dan hormati perbedaan budaya serta sesuaikan gaya komunikasi. Selalu evaluasi dan tingkatkan efektivitas komunikasi dengan meminta masukan dari anggota tim dan menerapkan perubahan yang diperlukan. Dengan berbagai pelatihan, konseling, dan integrasi teknologi di sektor sumber daya manusia yang disediakan oleh MUM, proses penerapan strategi untuk membangun hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif dapat berjalan dengan lebih efisien. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembicaraan saya. Selamat malam.